Selamat datang kembali di channel aku. Ini adalah video yang kedua. Dan video kedua ini aku akan berbagi pengalaman ke teman-teman. Berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk mendapatkan visa K1 atau visa tunangan. Dan aku udah punya catatan nih di sini, guys. Seperti yang udah aku jelaskan di video yang pertama, bahwa sebelum mengurus visa K1 atau visa tunangan, aku terlebih dahulu mengajukan visa B1 atau visa turis, tapi ditolak. Si konselornya itu menyarankan kami untuk mengajukan visa K1 atau visa tunangan. Visa K1 atau visa tunangan ini yang pertama kali mengirimkan dokumen itu harus dari si pihak kewarganegaraan Amerika. Aku mengumpulkan dokumen-dokumen aku, terus aku kirim ke suami di tanggal 11 Desember 2018 dan diterima oleh si suami di tanggal 27 Desember 2018. Di tanggal 21 Januari 2019 kami mulai mengirim dokumen kami ke USCIS. Tanggal 22 Januari 2019 kami cek statusnya sudah diterima oleh USCIS. Pas mengirimkan dokumen ini si suami juga mengirimkan cek, dan tanggal 28 Januari 2019 dinotis oleh USCIS kalau cek itu sudah didebit, dan artinya case kami sudah mulai diproses. Setelah itu, di tanggal 26 April 2019, kami dapat approval notice dari USCIS. Kemudian di tanggal 28 Mei 2019, kami dapat notice dari NVC kalau case kami sudah di-approve sama mereka. Hari kemudian, di tanggal 7 Juni 2019, si suami dapat email dari US Embassy di Jakarta minta updatean beneficiaries data. Artinya si US Embassy ini mau melanjutkan case kami, tapi sebelum itu dia mau memastikan dulu bahwa data-datanya aku benar atau sudah ada pergantian kah, seperti email, nomor telepon, alamat segala macam gitu. Ini balas email tersebut di hari yang sama. Jadi di tanggal 9 Juni 2019 kami dapat balasan dari US Embassy kalau balasan email yang sudah kami kirimkan ke US Embassy itu sudah diterima oleh mereka. Terus, di tanggal 10 Juni 2019, kami dapat email dari US Embassy untuk melengkapi dokumen kami dan mengisi form untuk keperluan visa K1. Nah, ini tahap-tahap ini udah mulai tahap-tahap proses di Jakarta. Nah, membutuhkan dokumen asli untuk keperluan interview nanti. Tanggal 14 Juni 2019, si suami kirim dokumen aslinya dia ke aku. Tanggal 17 Juni 2019, aku sudah menerima dokumen dari si suami. Setelah itu, di tanggal 19 Juni 2019, karena aku sudah menerima email dari US Embassy, aku menjadwalkan medical check up di Rumah Sakit Premier Bintaro. Sekilas untuk rumah sakit medical check up ini, kita nggak boleh medical check up di sembarang rumah sakit. Jadi harus di list rumah sakit yang sudah ditentukan oleh si US Embassy dan sudah ada kerjasama dengan mereka. Jadi kita tinggal memilih mau rumah sakit yang mana aja yang dekat dengan kota kita tinggal gitu. Nah, setelah itu di tanggal 21 Juni 2019, setelah kami sudah mengumpulkan data-data dan aku sudah mengisi form DS-160 dan aku juga sudah selesai medical check up, aku email ke US Embassy untuk minta jadwal interview. Beberapa hari kemudian, tanggal 24 Juni 2019, dapat email dari US Embassy untuk jadwal interview. Yes. Kalau sudah dapat jadwal interview, artinya kita sudah bisa membayar visa. Jadi di tanggal 25 Juni 2019, aku langsung bayar visa di CIMB Niaga. Dan akhirnya aku dapat jadwal interview di tanggal 1 Agustus 2019. Dan tanggal 1 Agustus 2019, aku dinyatakan lulus. Tapi waktu interview, aku kekurangan satu dokumen dan dokumen tersebut bisa disusulkan via email. Dan di hari yang sama aku langsung email juga ke US Embassy. Tapi ternyata walaupun aku email di hari yang sama, prosesnya itu kalau ternyata kita kekurangan satu dokumen, kok prosesnya makin tambah lama. Di tanggal 7 Agustus 2019, si US Embassy baru membalas email kami kalau kekurangan tersebut sudah diterima sama mereka. Tapi setelah diterima sama mereka, nggak langsung ada notif visa terkirim. Nggak seperti itu. Sepertinya karena mereka mungkin merasa kekurangan ini perlu dicek lagi, jadi butuh proses gitu. Tapi kami bisa cek online dan aku selalu cek setiap hari karena udah bosan cek setiap hari nggak ada perubahan juga. Akhirnya aku mulai cek-ceknya itu 3 hari, 4 hari, 5 hari seperti itu. Dan puji Tuhan di tanggal 14 Agustus 2019, statusnya itu sudah administrative processing. Beberapa hari kemudian di tanggal 19 Agustus
2019 aku cek status lagi dan sudah berubah menjadi ready. Nah, aku cek lagi di tanggal 22 Agustus 2019 statusnya sudah berubah lagi menjadi application received. Karena aku penasaran sudah semakin cepat prosesnya. Keesokan harinya di tanggal 23 Agustus 2019 aku cek lagi di status online dan statusnya sudah berubah menjadi issued. Issued ini artinya mereka sudah selesai proses, mereka tinggal kirim saja ke ekspedisi di mana mereka sudah bekerja sama dengan ekspedisi tersebut. Jadi waktu itu aku isi form untuk pengiriman visa ini, aku ambil sendiri di kantor ekspedisi yang mereka sudah bekerja sama gitu. Jadi waktu itu aku pilih FedEx. Nah setelah itu beberapa hari nggak ada kabar. Dan katanya sih kalau si ekspedisi ini sudah menerima dokumen kami, mereka akan menginformasikan melalui email gitu kalau visa kita sudah ada di mereka gitu. Nah ternyata setelah beberapa hari, hampir seminggu nggak ada kabar gitu. Jadinya aku telepon kantor FedEx tersebut dan setelah aku telepon ternyata dokumen aku tuh sudah ada di sana. Dan begitu mereka bilang kalau dokumen aku itu sudah ada di sana, di hari itu juga aku langsung ambil dokumen tersebut gitu. Jadi visa itu benar-benar ada di tangan aku di tanggal 1 September 2019. Yeay, akhirnya selesai juga perjuangan. Harusnya normalnya sih 7-8 bulan, tapi karena kami kekurangan dokumen, jadinya 9 bulan. Udah kayak mau lahiran ya. Itulah rentang waktu pengurusan visa K1 hingga aku bisa mendapatkan visa K1 dan aku bisa ada di sini sekarang. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang masih dalam pengurusan visa K1 atau visa tunangan, semangat dan ingat, jangan sampai ada berkas yang ketinggalan ataupun tidak dibawa pada saat interview. Karena nanti case-nya seperti aku. Oke, sampai di situ dulu video kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, dan bye-bye!